Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you, Berat. Rock you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sobat Ikang Fauzi semua, ini luar biasa nih, hari ini gua berkunjung ke teman lama, sahabat lama sebenarnya, yang orangnya luar biasa, orangnya import dari luar. Namanya Jimmy Ahmad, dipanggilnya banyaknya Baba. Hai Baba, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nice to see you. Nice to see you. Yeah, So long again, time. yeah. Yeah. You are a good person, really. Yeah. You are a teacher. Ini Baba ini luar biasa nih, orangnya ganteng. Syarukan lewat sama dia. Masya Sebenarnya. Dan dia udah lama tinggal di sini dan berbisnis. Salah satu bisnisnya adalah, ya ini dia yang kita lihat. Suasananya mewah hari ini karena ada karpet-karpet yang luar biasa mewah-mewah dan berkualitas tinggi sekali. Nah, sekarang kita tanya sih sama Baba nih, kenapa memilih bisnis karpet di Indonesia gitu? Kalau pikirkan untuk alasan, sebetulnya itu jawabannya bukan ke bisnis ya. Oh, bukan bisnis ya? Itulah luar biasa, karena ini hospitality luar biasa. Gimana, Ben? Cerita apa? Jadi waktu awal datang ke Indonesia, Ya. saya senang sekali dengan orang Indonesia, itu sangat luar biasa baik. Ramah sekali. Itu tahun berapa tuh? Awal 2000. Awal 2000. Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau yang tinggal di Indonesia mungkin nggak berasa. Iya, Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain dan kita datang ke Indonesia itu, Masya Allah luar biasa baik. Sangat ramah, dan saya suka juga budaya di sini, cara-cara orang di sini. Itu menjadi alasan pertama mau tetap di Indonesia, karena Masya Allah orangnya luar biasa baik. Menarik ya, Bapak? Sangat. Kemudian kalau untuk karpet, memang sebelum itu saudara dan keluarga sudah ada yang berusaha di bidang karpet. Iya. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita masuk dan meneruskan. Iya. Jadi awal alasan itu menjadi orang Indonesia yang sangat baik dan Iya. Oh, ini juga. ramah-ramah semua, dan senang-senang dengan orang asing. Iya, benar-benar. Nah, maksudnya kenapa bukan ke Singapura, atau kan biasanya bisnis yang lebih bagus di daerah-daerah atau Malaysia atau apa, tapi pilihnya di Indonesia gitu kan? Ya, Mungkin ada alasan tertentu gitu ke Indonesia dulu. ya, kalau di sini memang saudara-saudara sudah ada di sini. Oh, sebelumnya ya? Sebelumnya, jadi suka berkunjung, dan ketika mau tetap, ibu saya yang lebih penting itu adalah kenyamanan. Kenyamanan ya. Di semua negara tradisi dan budaya berbeda. Sih. Tapi begitu saya masuk ke Indonesia, Iya. itu rasanya Enak ya, nyaman, benar-benar. orang-orangnya baik. Dan karena mau tinggal di sini, ya sudah, kita harus ada satu kegiatan Iya. begini. Dan karpet karena sudah ada jalurnya, ya kita teruskan. Jadi teman-teman supaya tahu aja kenapa saya ngerasa begitu simpati sama dia, karena ini orang selain ganteng, keren, dia orangnya sopan banget, sopan dan punya memelihara cara pelayanannya tuh buat saya mempunyai nilai tambah yang banyak sekali gitu. Bagaimana dia menghandling pembelinya ya, termasuk saya yang selama ini sangat cocok sekali, karena selama saya keliling-keliling cari belanja karpet di Indonesia, inilah yang terbaik yang saya lihat. Dan kita sekeluarga deket sama dia sekarang gitu loh. Dia kalau kita belanja ke sini udah kayak di rumah sendiri. Pelayanannya tuh luar biasa, pakai makan, pakai nyanyi dan sebagainya, udah kayak saudara aja deh. Jadi aku pikir ini orang hospitality-nya luar biasa, dia punya konsep marketing yang luar biasa banget yang dia lakukan, dan itu sesuai dengan kondisi budaya kita. Sekarang kita kembali ke karpet dulu deh. Baik. Karpet ini kan banyak ya. Ada orang bilang karpet ini dari banyaknya tuh, kalau yang terkenal dari Turki,
dari Pakistan, mungkin dari lain lagi ya. Nah ini yang dari mana nih banyaknya? Jadi kalau kita lihat secara umum karpet ini ada banyak sumber yang membuat, termasuk Iya. di Indonesia pun ada yang karpetnya kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau kita lihat karpet terbaik di dunia itu ada dari dua negara, Mana aja? itu Iran dan Turki. Iran dan Turki. Iran dan Turki itu Yang sejak very good dulu quality ya. itu memang the best Iya, iya. kita bilang. Tapi selain itu ya hampir semua negara produksi karpet. Iya betul. Dan kita juga menyediakan semua jenis. Semua. Iya, iya, iya. India mau perlu karpet apa, insya Allah ada di sini. Iya. Kan? Dari kualitas yang biasa, yang bagus, perlu karpet apapun Iya. bisa kita temukan di sini. Saya pernah ke Turki, waktu itu ke toko karpet, dia handmade gitu loh. Nah, kalau di sini apakah pekerjanya ada di sini atau import aja? Ya, jadi kalau kita lihat untuk karpet yang buatan tangan itu adalah seperti satu kesenian yang ada di daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu. Iya, iya. Itu seperti kita lihat di Indonesia batik ya. Iya betul. Batik ini susah ditemukan di wilayah Ini lain. produksi budaya ini. Budaya karpet yang buatan tangan juga sama hal seperti itu. Iya. Jadi itu setiap daerah, setiap wilayah itu punya ciri khas sendiri. Oh iya. Dan itu hanya bisa diproduksikan di daerah-daerah Iya. tertentu. Jadi ya kayak Iran punya ciri khas sendiri, Iya. Turki punya ciri khas sendiri. Iya. Kalau di Indonesia untuk budaya karpet tenun itu belum ada. Belum ada ya? Iya. Tapi yang banyak itu tadi Turki sama Iran. Nah, boleh nggak saya tahu kenapa di Turki atau di Iran pertama yang mana lebih dulu budaya karpet itu keluar dan sebabnya apa gitu? Kenapa ada kebutuhan orang punya karpet? Pertama kali ada, mungkin ada sejarahnya, ada ceritanya gitu. Tahu nggak? Jadi kalau kita lihat sejarah karpet itu ribuan tahun tua. Ribuan tahun yang lalu ya? Ribuan tahun. Sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Sudah ada. Sebelum Masehi. Wow. Bahkan kita ada penemuan karpet yang tertua namanya Pezrikrak. Iya. Itu estimasi usia karpet ini 2000 tahun. Baru tahu gitu. 2000 tahun berarti sebelum Masehi. Sekarang 2000 tahun gue. Ya, itu penemuan di tahun 1939 di Rusia. Jadi waktu itu para ilmuwan lagi gali di daerah itu buat mencari fosil tapi menemukan karpet. Iya. Dan karpet itu tersimpan di antara es, makanya dinamakan Pezrikrak karena itu preserve di es batu. Iya. Itu ada di saat ini sudah ada di museum di Inggris. Itu estimasi 2000 tahun tua dan karpet ini sudah kondisi sempurna. Iya. Sama seperti ini. Iya. Jadi kalau kita lihat ini sejarahnya ribuan tahun tua. Iya. Dan kalau lihat pertama kali ini produksi itu estimasi itu di daerah-daerah kayak dari Iran ke Mongol ke China. Dan kalau para ilmuwan itu punya satu teori kalau daerah itu memang cuacanya cukup dingin. Oh, I see. Pada Untuk saat menghangatkan jadi fungsi karpet itu ya. kalau awal-awal ini mereka perlu satu alas untuk menghangatkan Kaki. lantai. Iya. Karena di daerah-daerah di sana banyak, kalau zaman dulu itu banyak tribe yang nomad, yang Iya. nggak punya rumah tetap, Iya. mereka selalu berpindah-pindah. Iya. Kayak punya khemah, Benar. jadi di mana mereka ketemu penghijauan, Iya. udah mereka bisa makan dan mereka tinggal berapa bulan lalu pindah lagi. Iya. Jadi kalau mereka membuat alas ini buat menutupi lantai karena kebutuhan di musim dingin yang sangat dingin sekali. Iya. No, I know. Iya. Aku juga pernah tuh lihat ceritanya kalau di Turki kan dia nomaden ya. Betul. Dia dalam menjajah atau dia punya wilayah kekuasaan, kayak di lapangan aja dia bikin tribe, tribe ya. Dia punya kabilah-kabilah ya. Iya, tribe, betul. Nah, itu satu kampung gitu ya. Dia bikin seperti tenda-tenda begitu. Betul. Di dalamnya Dalamnya karpet-karpet inilah handmade. handmade. Dari situ ya ternyata ya. Dari sana. Kalau kita lihat pertama kali memang dan itu tujuannya bukan buat dijual beli. Jadi untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri. Oh, pertama itu ya. Pertama itu. Iya. Jadi karena di sana tidak banyak kegiatan perempuan dan anak-anak di rumah, jadi mereka membantu untuk Iya, iya. Tapi ya dengan ini ada yang tahu di luar dunia dan mereka menarik dari warna-warna, dari motif. Iya, iya. Lama-kelama itu yang menjadi satu hal yang bisa Iya, iya, dijual iya. beli. Iya, iya. Tapi kalau melihat sejarah itu berawal dari kebutuhan Iya, benar. di daerah sana, sehingga itu menjadi satu kesenian yang sangat luar biasa. Jadi berawal dari kebutuhan kayak berumah tangga lah gitu ya. Rumah tangga. Mungkin seperti itu akhirnya karena ada value-nya jadi buat trading juga akhirnya gitu loh. Akhirnya karena di dunia orang-orang tertarik Iya ya. dengan warna, dengan motif, Benar. dan dengan konsep ini. Dari sana mereka berkembang pelan-pelan. Jadi dari kampung dan tribe Iya. itu bertahap menjadi satu industri. Iya. Kota-kota mereka mulai produksi, tujuannya khusus buat komersial. Benar. Nah, mulai masuk ke Indonesia pertama kali tuh kira-kira kapan ya budaya karpet ini ya? Kalau kita lihat dari sejak merdeka Indonesia, budaya karpet itu sudah ada. Udah ada deh. Sudah ada. Zamannya Majapahit gitu, zaman itu udah ada ya kan? Betul. Kalau kita lihat dari foto-foto, video zaman dulu, Iya, kita karena pasti- kan mereka kalau berhubungan gitu kan antara kerajaan sama kerajaan tuker-tukerannya kayak karpet gitu ya. betul. Budaya masing-masing ya. Budaya, betul. Cuman karena di zaman dulu kalau kita lihat produksi karpet ini sangat terbatas, Iya. buatan tangan semua, dan karena memang kalau kita lihat produksi karpet buatan tangan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, Panjang betul. panjang. Tahunan ya. Tahunan. Benar-benar. Dan karena produksi yang lama, otomatis harga juga pasti akan mahal. Kita anggap satu orang kerja 1 tahun, kalau kita hitung gaji pokok, itu sudah Benar. berapa angkanya? Iya, Mungkin iya. 40-50 juta Iya, hanya iya. untuk gaji. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat di zaman dulu, memang untuk pembeli itu terbatas karena ya harganya karpet buatan tangan Mahal pastinya. Iya, iya. Karena labor cost-nya aja udah berapa ya? berkasnya udah mahal. Benar-benar. Tapi dengan perkembangan industri, Heeh. sehingga mereka mampu menciptakan Lebih banyak mesin yang bisa menggantikan tangan. Jadi Benar. cara produksi sama seperti karpet buatan tangan, Betul. tapi tenaganya mesin. Iya benar. Di mana kalau tangan bisa tahunan, mesin bisa dalam jam bisa Iya, selesai. iya benar-benar. Dan dari sana harga-harga menjadi lebih terjangkau. Dan pelan-pelan kalau kita lihat setelah tahun 2000, 2005, 2010, begitu harga itu bisa lebih terjangkau, sekarang itu lebih berkembang lagi. Iya, iya, iya. Jadi hampir semua rumah sekarang kalau kita lihat itu pasti ada karpet. Wih, iya menarik ya. Pasti perlu, karena dengan perkembangan ini dan dengan produksi yang karpet macam-macam, termasuk di Indonesia pun produksi, Iya. jadi bisa lebih sesuai kebutuhan dan sesuai selera dan sesuai budget kita bisa cari karpet. Benar. Jadi bukan lagi alasan karpet ini yang sangat mahal yang Iya. bisa beli hanya tertentu. Benar. Jadi budaya dari awal merdeka ada, tapi kalau kita lihat ini setelah tahun 2000-an itu lebih pesat berkembang. Kenapa? Karena dengan karpet-karpet yang dibuat oleh mesin, harga menjadi lebih terjangkau. Iya, Jadi semua orang bisa untuk beli. iya benar. Jadi kalau untuk saat ini juga kalau kita lihat hampir semua rumah menggunakan karpet. Benar. Untuk melengkapi dan mempercantik rumah itu dengan karpet. Dengan karpet. Ya, dan begitu ada karpet, luxury jadinya. Jadi mudah. Jadi Iya. hangat, suasana yang hangat, jadi lebih mewah, jadi luxury. Dan nggak harus karpet itu mahal. Iya. Yang penting sudah sesuai tema rumah, Benar. sudah sesuai konsep kita. Kalau soal itu kan ada desain yang klasik, ada desain yang modern, Jadi, ya kan? Nah, itu kira-kira sekarang ini kondisinya di Indonesia tuh lebih laku yang mana yang dibutuhin sama konsumen? karpet. Value-nya gitu, mereka lebih banyak ngejar yang lebih mana gitu, apa tergantung segmennya gitu.
Kalau saat ini yang lagi paling dicari itu memang karpet-karpet yang modern, minimalis. Modern minimalis. Itu lagi paling tren, Iya. bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia juga begitu tren. Itu lagi paling tren karpet vintage, karpet modern, minimalis, yang warna-warnanya soft. Di lain sisi kalau karpet klasik ini juga tetap sepanjang masa itu tidak akan hilang. Iya, Tetap orang suka. Tapi kalau dilihat yang lagi paling tren ini karpet-karpet yang minimalis, Iya, vintage, iya. modern gitu yang Iya benar-benar. paling dicari. Ini tuh saya ngelihat karpetnya di sini banyak sekali ya. Alternatif jenisnya, jumlahnya juga. Bagaimana ya mendatangkan begitu banyak atau semuanya import atau bagaimana? Begitu sistem pergudangannya seperti apa sehingga sesuai gitu antara yang dijual dengan persediaannya. Kan susah tuh, harus ada tekniknya kan. Aku lihat ini banyak bener apa persediaannya di sini karpet ini, alternatifnya banyak. Kita mau pilih apa aja dari mana aja ada gitu. Itu gimana cara memanage itu semua gitu? Ya, karena udah berjalan lama dan sudah sistem sehingga kita bisa mengatur sesuai kebutuhan dan sesuai keperluan konsumen. Iya, iya. Seperti saat ini lebih banyak orang lagi mencari yang modern, minimalis, jadi kita sesuai. Ya kalau untuk ini dengan berjalan yang lama, sudah pengalaman sudah cukup banyak, sehingga kita bisa mengatur antara traffic yang perlu kita mengatur. Dan tentu buat pembeli juga itu bisa dapat semua pilihan ya. Aku lihat kalau toko karpet kayak ini nggak pernah kekurangan supply gitu loh. Selalu ada alternatifnya gitu sehingga kita cenderung kalau ke toko karpet bingung nih mau yang mana milihnya gitu ya. Tentu kalau dengan banyak pilihan kan kita bisa dapat sesuai selera. Nah kalau ini Baba kalau seandainya pengalaman konsumen di Indonesia itu seperti apa sih? Pembeli kasetnya yang Baba ketahui, pahami ya, dan kedepannya mau dibikin seperti apa, dan bedanya dengan pembeli karpet di luar negeri itu di mana gitu? Pasti ada perbedaan kan gitu ya. Konsumen kita bicara konsumennya di sekarang. Kalau secara umum, jangankan di Indonesia, di seluruh dunia, orang Indonesia ini terkenal sebagai pembeli yang sangat baik, yang sangat baik gitu. Dan ya mampu beli ya. kita beruntung ada di sini. Ya kemampuan beli itu ada, tapi selain itu juga sebagai pembeli itu sangat baik, ramah, mudah. Jadi kalau kita pergi ke negara kayak ke Turki atau ke Arab, penjual di sana itu sangat senang kalau ketika datang pembelinya orang Indonesia. Iya benar. Sangat senang. Iya. Dia bahkan belajar bahasa Indonesia untuk bisa menjual itu ya. Kita lihat ya di banyak tempat udah bisa bahasa Indonesia Benar. untuk ini karena senang. Jadi ya itu satu hal keberuntungan kita ada di Indonesia. Pembeli itu sangat baik. Iya. Sangat ramah, sangat baik, dan itu menyenangkan sekali. Karena di beberapa negara memang untuk menjual produk itu menghadapi konsumen itu agak susah. Kalau persentase nih, antara menengah ke atas dengan yang menengah aja. Kalau menengah ke bawah, saya rasa ya bukan ya sasarannya ya. Itu banyakkan persentasenya yang mana tuh? Yang beli yang mewah dengan yang biasa aja. Kalau kita lihat seluruh Indonesia, memang di sini pasaran menengah ke bawah yang paling besar. Besar Menengah ke bawah yang paling besar. Bisa dikatakan ilmu masyarakat banget ya. 70%. Kalau kita lihat pasaran Indonesia untuk produk yang menengah ke bawah. Dan kalau yang menengah mungkin 20, menengah ke atas 10%. Oh begitu. Jadi ya mungkin untuk Saya pikir tuh justru sebaliknya itu, yang atas kuat gitu, yang bawah kurang. kita lihat persentase pembeli ya. Persentase pembeli Indonesia yang paling besar itu memang menengah ke bawah. Tapi sukses nih. Tapi tentu ya semua kalangan kan ada produk masing-masing. Jadi orang perlu yang karpet bagus ada, yang sedang ada, yang biasa ada. Jadi bisa sesuai. Tapi di Indonesia ya memang pasaran terbesar itu untuk produk-produk menengah ke bawah. Luar biasa. Nih satu lagi nih pertanyaan saya, ya mungkin ada beberapa pertanyaan. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan
Jimmy Ahmadnya atau Baba dipanggilnya sama temen-temennya, terutama soal pelayanan. Pelayanannya tuh benar-benar hospitality-nya luar biasa. Jadi kita kalau di sini tuh kayak di rumah sendiri. Mau berlama-lama dan sangat polite gitu loh. Iya, cocok sama budaya kita sehingga kita juga ini orang tuh gimana cara pola bisnisnya. Biasanya orang kalau bisnis kan waktu penting, iya kan? Juga dia ngelihat nih potensinya bagaimana nih, kemungkinan belinya dan enggaknya. Aku nggak lihat seperti ini yang ada di Baba ini. Benar-benar pendekatannya tuh kayak benar-benar kayak melayani dengan tulus dan juga mewah gitu loh pelayanannya. Ini dasarnya apa buat ini, tujuannya untuk apa gitu? Boleh dijelaskan ya? Ya, terima kasih. Iya. Ya, kalau Iya. dibilang seperti So personal. masalah, tapi kalau terus terang ini nggak ada tujuan untuk kalau dibilang marketing strategi atau usaha sih, bukan arah ke sana. Luar biasa. Bukan arah ke sana. Iya. Tapi yang saya merasa sangat beruntung sekali, dengan ini kita menambah banyak saudara. Iya. Termasuk. Jadi yang di sini Boleh belajar. Yang di sini ya kita jual beli ya tentu ada. Tapi di sisi lain yang menyenangkan ini kita menambah banyak saudara baru, Keren. banyak teman baru. Iya. Dan bagi saya itu lebih berharga dibanding kita hanya sekedar cari keuntungan atau cari itu ya usaha kita harus ada kegiatan yang menguntungkan. Yeah. Tapi di sisi lain buat saya itu lebih menyenangkan ketika saya sudah menambah saudara, menambah teman. Gitu. Jadi guys, emang di sini strategi bisnisnya ini menurutnya bukan strategi, jadi emang bawaannya lah daripada sifatnya Baba ini ya seperti itu gitu loh. Jadi emang ini luar biasa yang harus kita bisa contoh ya, maksudnya bagaimana cara memprovide produknya itu nge-blending sama dia gitu loh dengan keramah tamahan yang luar biasa sehingga kita benar-benar betah di sini dan memilih sesuai dengan apa yang kita mau dan dengan sabar benar-benar dia layani dengan baik. Dan bahkan kalau kita nggak ada bedanya kalau kita tuh menunda pembelian atau enggak tuh nggak ada bedanya dengan pelayanan dia gitu. Ini yang harus saya pelajari benar, emang orangnya emang luar biasa nih, makanya kita bisa berteman dan temannya banyak sekali gitu. Wah, ini banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Baba ya, dan semoga teman-teman juga kesini buktikan sendiri ya produknya dengan pelayanan yang luar biasa yang sangat genuine banget gitu loh ya. Dan kita ngerasa happy kalau kita kesini di Farah Carpet ya. Farah Carpet nanti ada alamatnya di sini juga ya. Mungkin bisa disebutin juga alamatnya. Panglima Polim 9, nomor 11 dan 14. Iya, Panglima Polim 9. Nomor 11 dan 14. Kami Nomor 11 dan 14. Pokoknya dia kiri kanan itu ada dia punya toko gede luar biasa brandnya. Ya, gitulah mungkin yang kita bisa korek hari ini. Luar biasa ya Baba, dan I think ya untuk kedepannya masih sukses nih orang baik kayak gini, perlu kita dukung banget ya, karena emang produknya dan pelayanannya buat saya merasa sangat spesifik dan sangat personal. Itu yang saya bisa pelajari dan saya nikmatin sampai sekarang, dan semoga ini berjalan terus. Dia nggak mau dibilang bisnis soalnya karena ini dianggap sebagai pelayanan aja, make friend ya, maybe ya, bikin persaudaraan jadi gitu. Dari persaudaraan yang paling utama tuh itu mungkin bisnisnya nomor 2 gitu ya. Tapi akhirnya dia menjadi besar, sangat besar dan yang terbaik gitu. Wah, sukses buat para Carpet, dan istrinya orang Indonesia ya. Orang Sunda. Kalau orang tua dari Sunda. Iya. Anak 2. Perempuan juga ya. Kemarin kita ketemu. Ini ganteng-ganteng gini, anaknya udah gede. Lebih ganteng. Aduh. Oke, nanti kita kita bincang-bincang lagi. Sekarang dan semoga sukses buat para Carpet. Terima kasih. The best. Terima kasih. Keren.